Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang bahas komik dan novel dengan cara asyik. Betapa terkejutnya Wira Soekananta mendapati murid-muridnya dan perguruannya porak-poranda rendah. Titik terang ditemukan dalam kitab hasil karyanya tertancap dengan tulisan menggunakan darah. Sebuah tantangan dan tertulis nama dan gelarnya, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng. Benarkah Wiro yang melakukan ini semua? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Antara sungai Cidangkelok di sebelah timur dan sungai Cimanuk di sebelah barat, terbentanglah satu daerah yang sangat subur. Ladang-ladang menghijau oleh hasil yang menakjubkan. Sawah-sawah menguning laksana hamparan permadani emas. Lumbung-lumbung padi petani penuh tak akan habis dimakan selama 1 tahun. Penduduknya sendiri hidup dalam tingkat kehidupan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk daerah sekitar lainnya. Mereka sehat-sehat, ramah, dan rajin bekerja. Desa Bojongnipa adalah desa yang paling utama pada daerah yang membentang antara sungai Cidangkelok dan sungai Cimanuk itu. Hasil ladang, hasil sawah, dan hasil tempat-tempat pemeliharaan ikan penduduk tumpah ruah tiada terkirakan, dan desa ini dikepalai oleh seorang lurah yang bijaksana dan cakap bernama Ki Lurah Kundrawana. Begitu bijaksana dan pandainya Ki Lurah Kundrawana yang mengatur desa dan penduduknya, sehingga banyak lurah-lurah dari desa lain yang datang untuk meminta bantuan Kundrawana dalam hal yang ada hubungannya dengan kehidupan penduduk dan pengaturan hidup agar bisa makmur serta tentram. Di satu malam yang mendung gelap dan berangin kencang dingin, Ki Lurah Kundrawana masih kelihatan duduk-duduk di langkan rumahnya yang sederhana, bercakap-cakap dengan istrinya Warisinten. Di sela bibir Ki Lurah Kundrawana yang sudah berumur 45 tahun itu terselip sebuah pipa yang api tembakaunya hampir mati. "Dingin di luar ini, Kakang," kata Warisinten sambil merapatkan kainnya yang agak menyingkapkan betisnya yang putih bagus. "Ya, tampaknya mau hujan. Kita masuk saja," saut Ki Lurah Kundrawana seraya berdiri. Namun, belum lagi kedua suami istri itu melangkah ke pintu, mendadak sekali 3 sosok bayangan hitam berkelebat. Tubuh mereka rata-rata tinggi kekar dan tampang-tampang mereka buruk serta angker. Melihat ini, Ki Lurah Kundrawana yang tahu gelagat segera ulurkan tangan kanan ke pinggang di mana kerisnya tersisip. Namun, dengan kecepatan yang luar biasa, salah seorang dari manusia-manusia berpakaian hitam itu tahu-tahu sudah melintangkan sebatang golok di batang leher Ki Lurah Kundrawana. Warisinten yang hendak berteriak ditekap mulutnya oleh laki-laki yang lain. Ki Lurah Kundrawana maklum bahwa ketiga orang itu tentulah dari satu komplotan rampok terkutuk. Tapi ini adalah untuk pertama kalinya desanya didatangi rampok-rampok macam begini. Padahal selama dalam pegangannya desa senantiasa aman tentram. Namun demikian, Ki Lurah Kundrawana dengan mempertenang diri coba bicara. "Kalian siapa? Ada maksud apa datang ke sini?" Orang yang melintang golok di leher Lurah Bojongnipa itu menyeringai menggigitkan. Giginya yang tersungging kelihatan hitam, sehitam pakaian yang dikenakannya. "Aha, bagus kau tanya begitu. Tapi sebelum aku berikan jawaban, kau mesti ingat satu hal. Jika kau banyak tingkah dan membantah segala apa yang kami perintahkan, jangan menyesal bila melihat anak laki-lakimu yang tidur di dalam sana kupantek di tiang rumah." Terkejutlah Ki Lurah Kundrawana. Warisinten sendiri menggigil.
laki-laki berpakaian hitam menyeringai lagi. Sekarang tentang siapa kami. Kau pernah dengar nama komplotan Tiga Hitam dari Kali Comel? Paras Ki Lurah Kundrawana memucat. Saat ini kau berhadapan dengan mereka, Kundrawana. Aku Tapak Luwing adalah pemimpin mereka. Ki Lurah Kundrawana tahu betul dan sering mendengar tentang komplotan Tiga Hitam dari Kali Comel itu. Mereka adalah tiga rampok jahat dan ganas yang malang melintang di sepanjang Kali Comel, bahkan sampai ke perbatasan. Kali Comel jauh sekali dari desa Bojong-Nipah. Kenapa tiga manusia bejat ini bisa sampai ke sini? Demikian pikir Kundrawana. Tapak Luwing, kalau kau mau merampok, lakukanlah. Bawa apa yang kalian bisa ambil dan berlalu dari sini dengan cepat. Kepala komplotan Tiga Hitam itu tertawa. Kami selama ini memang dikenal sebagai perampok. Tapi dengan Ki Lurah Kundrawana, hari ini kami datang bukan untuk melakukan perampokan. Tentu saja ucapan ini mengherankan Ki Lurah Kundrawana. Jadi apa mau kalian? Tanyanya. Kami datang untuk bikin perjanjian dengan kau. Perjanjian apa? Mulai hari ini, kau mesti tunduk kepada segala apa yang kami atur dan perintahkan. Mengerti? Ki Lurah Kundrawana menelan ludahnya. Aturan dan perintah macam mana maksudmu? Tanyanya. Sementara itu, diam-diam tangannya kembali bergerak dan menyusup ke pinggangnya. Kepala desa Bojong-Nipah ini sudah bertekad bulat untuk melakukan perlawanan meski saat itu golok Tapak Luwing masih menempel di batang lehernya. Sedang istrinya sendiri masih disekap oleh salah seorang anak buah Tapak Luwing. Ki Lurah Kundrawana berhasil memegang hulu kerisnya. Secepat kilat, senjata itu ditusukkannya ke perut Tapak Luwing. Namun, kepala komplotan Tiga Hitam ini tidaklah sebodoh dan selengah yang diperkirakan oleh Ki Lurah Kundrawana. Sekali tangannya bergerak turun menyapu ke bawah, maka terdengarlah suara beradunya senjata dan percikan bunga api. Disusul oleh jeritan tertahan dari Waris Sinten yang mulutnya disekap. Golok Tapak Luwing membuat mental keris di tangan Ki Lurah Kundrawana. Sedang ibu jari laki-laki itu ikut terbabat putus ujungnya sampai ke kuku. Ki Lurah Kundrawana merintih kesakitan. Darah mengucur dari ibu jarinya yang putus. Sementara itu, golok Tapak Luwing telah menempel kembali pada batang lehernya. Agaknya, kau minta batang lehermu cepat-cepat ditebas ya? Bentak Tapak Luwing. Tebaslah, aku tidak takut. Kalian manusia lak. Tamparan tangan kiri kepala komplotan Tiga Hitam itu menghajar pipi Kundrawana. Pandangannya berkunang, pipinya merah sekali dan sudut bibirnya pecah berdarah. Masih mau buka mulut? Tanya Tapak Luwing. Ki Lurah Kundrawana menggeram dalam hatinya, tapi tak berkata apa-apa. Kamu dengar dan turut perintahku atau pilih mati. Aku tidak takut mati. Istriku juga tidak takut mati. Jawab Ki Lurah pula. Tapak Luwing menyeringai. Kalian memang tak takut mati. Tapi apa kalian sanggup menyaksikan anakku yang ada di dalam sana? Ku bikin menggelinding kepalanya di lantai ini. Ki Lurah Kundrawana terdiam. Tapak Luwing kemudian mendorong laki-laki itu ke dalam dan memerintahkannya duduk di kursi. Demi nyawamu dan nyawa keluargamu, ada bagusnya kita bicara baik-baik Ki Lurah. Dengar, mulai hari ini dan selanjutnya,
kau harus tunduk kepadaku. Aku tanya, kapan pemungutan pajak penduduk kau lakukan setiap bulan? Kilura Kundrawana tak mengerti maksud pertanyaan ini, tapi dia menjawab juga, hari Senin minggu pertama. Bila pajak-pajak itu sudah terkumpul, kemana kau serahkan? Tanya Tapak Kuwing lagi. Pada Adipati di Linggajati, dan Adipati itu kemudian meneruskannya ke kota raja. Begitu. Itu satu aturan yang bagus. Tapi mulai penarikan pajak bulan yang akan datang, jumlah pajak yang harus dipungut adalah 10 kali lebih besar dari yang sudah-sudah. Kilura Kundrawana terkejut. Dia tambah terkejut lagi ketika Tapak Kuwing menyambung kalimatnya tadi. Pajak itu harus kau pungut 3 kali dalam 1 bulan. Mengerti? Aturan macam apa ini? Tak usah tanya aturan macam mana atau macam apa. Yang penting lakukan perintahku, sahut Tapak Kuwing. Kau tak bisa berbuat seenaknya, Tapak Kuwing. Salah-salah, kau bisa berurusan dengan Adipati Linggajati, bisa berurusan dengan kerajaan. Urusan dengan Adipati itu urusanmu, juga urusan dengan kerajaan. Tapi jika kau berani mengadukan hal ini kepada siapa saja, kulabrak suluk keluargamu. Mengerti? Kalian bisa melabrak keluargaku, Tapak Kuwing, tapi kalian tak bisa melabrak Adipati dan kerajaan. Aku sudah bilang, urusan dengan Adipati adalah urusanmu, juga dengan kerajaan. Aku hanya tahu bahwa 3 kali dalam 1 bulan, aku harus terima sejumlah uang yang besarnya 10 kali besar pajak yang kau pungut selama ini dari penduduk desa. Keterlaluan kau, Tapak Kuwing. Tak satu penduduk pun yang sanggup membayar pajak sekian besarnya itu. Penduduk di sini kaya-kaya, punya sawah, punya ladang, punya kerbau, sapi, kambing, dan ayam serta itik. Tapi 10 kali, mana mereka? Tapak Kuwing memotong dengan cepat. Apa aku mesti paksa kau memungut 15 kali lebih banyak atau 20 kali? Aku tak akan lakukan perintahmu ini, Tapak Kuwing. Aku tak sanggup memeras rakyat. Peduli amat. Kau tak sanggup memeras rakyat, apa kau sanggup menyaksikan kematian anak laki-lakimu? Kalau kepala komplotan 3 hitam itu sudah mengancam demikian rupa, mau tak mau, Kilura Kundrawana terdiam bungkam. Tapak Kuwing menggoyangkan kepalanya pada anak buahnya yang berdiri dekat pintu. Melihat isyarat ini, laki-laki itu segera masuk ke dalam kamar tidur Kilura Kundrawana. Kundrawana berdiri dari kursinya. "Kamu apa?" bentaknya. Tapak Kuwing mendorong laki-laki itu hingga Kundrawana terduduk kembali ke kursi. Tak lama kemudian, anak buah Tapak Kuwing yang masuk kamar muncul di ruangan itu kembali dengan menggendong anak laki-laki Kilura Kundrawana. Anak laki-laki ini baru berumur 4 tahun. Dalam digendong itu, dia masih tertidur nyenyak. Tak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Kecemasan segera terbayang di paras Warisinten dan Kundrawana. "Kalian mau bikin apa dengan anakku?" tanya Kundrawana. "Selama kau mengikuti perintahku, anakmu akan selamat, tak kurang suatu apapun. Dia kubawa untuk sementara sebagai jaminan bahwa kau tidak akan mengadukan persoalan ini pada siapapun. Kau dengar, Kilura Kundrawana?" Laki-laki itu tak menjawab. "Dengar?" ulang Tapak Kuwing membentak. Kilura Kundrawana mau tak mau terpaksa mengangguk perlahan.
Hasil-hasil pungutan pajak itu selambat-lambatnya harus kau serahkan kepadaku 1 hari sesudah terkumpulnya. Antarkan ke satu pondok tua di persimpangan jalan yang menuju ke Linggajati. Aku sendiri yang akan menunggu kau di sana pada tengah hari. Aku tak akan mengantarkannya, kata Ki Lurah Kundrawana. Silakan datang sendiri ke sini. Tapak Uwing tertawa dingin. Jangan lupa keselamatan anakmu, Ki Lurah, katanya. Kemudian kepala komplotan 3 hitam dari Kali Comel ini berikan isyarat dan bersama kedua anak buahnya segera meninggalkan rumah Ki Lurah Kundrawana. Sungguh malang nasib Ki Lurah Kundrawana. Anak balitanya harus menjadi jaminan pemerasan oleh komplotan 3 hitam dari Kali Comel. Akankah Ki Lurah Kundrawana akan memenuhi keinginan gila komplotan 3 hitam? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.